nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah Anda sekalian, kelas 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Kita mulai belajar. Oh ya, Abati minta maaf dulu, minggu lalu Abati ngirim di WA informasi nanti kita belajar, kan seperti itu. Kalau nggak salah entah 1 jam lagi atau setengah jam gitu lah, mungkin kurang lebih 1 jaman lah sebelumnya Abati memberitahu, kalau tidak salah. Tiba-tiba sambil diletak tiba-tiba ketiduran. Jadi kebablasan tidur. Bangun-bangun sudah mendekat. Artinya apa ya? Artinya sudah tidak bisa lagi. Gitu. Dan hari ini, kemudian hari Senin. Kemudian hari ini pun Abati habis dari pelatihan di gedung guru. Ya, cepat-cepat tapi pas datang jam 2 lah. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai belajar. Berarti akan carikan esensial dari 10, harusnya bab 11. 9 dulu. Oh ya, ini ada. Oke. Ya. Kita lihat daur karbon ya. Kalau nggak salah daur karbon udah pernah ya, tapi mungkin gambarnya berbeda. Coba antum perhatikan semua daur karbon ini. Perhatikan bagaimana cara menjelaskan. Daur adalah siklus atau perputaran. Nah, ketika siklus itu terjadinya di alam, ada kaitannya dengan makhluk hidup, dan terjadi reaksi-reaksi kimia. Makanya disebut daur biokimia. Daur siklus, bio adalah kaitan dengan makhluk hidup, bio kaitan dengan alam, kimia kaitan dengan kimia. Nah, sekarang daur karbon. Karbon itu adalah unsur kimia. Ya. Misalnya apa? CO2. Jadi di sini adalah daur karbon dalam senyawa CO2, karbon dioksida yang ada di atmosfer. Atmosfer yang ada di dalam, yang ada di udara, lapisan udara. Atmosfer itu lapisan udara. Ada beberapa lapisan. Biar sedikit ini ya. Oke, baik. Kemudian antum lihat tanda-tanda panah ini. Ya, panah. Misalnya CO2 yang ada di atmosfer ini
Kalau tanda panah dari bawah ke atas, artinya CO2 itu berasal dari mana? Gitu. Oke. Kalau tanda panahnya dari atas, dari CO2 ini ke bawah terus, untuk melihat, bisa berarti CO2 itu dibutuhkan difusi itu artinya menyatu, kemudian dibutuhkan, ya pergi ke, dan sebagainya. Oke, sesuai dengan kondisi masing-masing. Coba antum perhatikan gambar ini sekali lagi. Di berikutnya antum yang harus menjelaskan. Kalau antum agak sulit memahami, sebetulnya ini kan peta konsep. Seharusnya antum mudah atau bisa memahami bagian ini. Kalau ada kesulitan, antum boleh lihat referensinya. Oke. Baik, dalam waktu, berarti kasih waktu antum kurang lebih 5 menit dari sekarang, 14.20 sampai 14.25, untuk mempelajari daur karbon itu, daur karbon ini, baik dari bagan ini maupun dari bacaan lain, dari referensi. Setelah itu Abati akan tanya sesuai dengan antum yang hadir di sini. Baik, untuk sementara Abati kasih waktu untuk belajar. Ya. Jadi silakan mulai sekarang. 5 menit sampai 14.25. 4 menit lagi. Oh. Siapa ya, gue nungguin gue catokan begitu tuh 20 menitan aja. Lu nggak bakal. Nggak apa-apa, biasa. Betah lah. Ini lebay. Oh, betah. Okay. Apa yang nggak sembur lu, Bil? Oke. Juga nggak enak. Sans. Astagfirullah. Sudah langganan dia ribut. Dan catat oleh Abi. Bikin masalah. Datang terlambat. Oh. 3 menit lagi. Oke. Abi tunggu ya. Bentar.
Ya. Ya, baik. Kita kembali lagi belajar. Di sini ada Intan. Terima kasih Intan sudah masuk di awal dari tadi abad perhatikan. Halo Intan. Intannya kemana? Halo Intan. Intan. Oke. Iqbal. Mana Iqbal? Ya, ya Bati. Ya, baik Iqbal. Terima kasih. Udah tahu tugasnya barusan Abati sampaikan? Coba pelajari ini, udah. Nah, sekarang antum udah dipelajari nih. Belum lagi ya Bati. Tadi jaringan saya jelek. Nah, ini kayaknya bukan di sini ya. Tadi. Daur, oh kok nitrogen? Tadi siapa yang memindahkan nih? Bukan daur nitrogen. Apa sih? Kenapa pindah ke sini? Oke. Mana ini? Yang ini ya. Iqbal. Nadira. Ntar ininya gambarnya juga bukan gambar ini. Mos. Bukan daur nitrogen nih, daur ini, daur karbon dulu. Halo Nadira. Halo. Pada kemana ini? Hah? Kalau Abdi panggilan enggak ini, kalau Abdi dikeluarkan aja. Ngapain datang kalau enggak ada? Nadira. Ibni. Sebentar lagi Abdi dikeluarkan. Ibni. Enggak ada juga. Rahmasari. Hadir Abati. Siapa yang hadir? Ibni. Kamu hadir? Halo Ibni. Apa terus hilang lagi? Enggak, Abdi tidak sedang absen ini. Mana kamu? Ibni? Ya Bati. Tadi yang bicara siapa kamu kan? Ya Bati. Mana tuh gambar kamu tuh? Apa Bati? Kamera saya nggak bisa Bati, pecah dia Bati, jatuh kemarin. Nadira mana Nadira? Zira katanya itu Abati, jaringannya lagi jelek Abati. Aneh ya, kamu bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan sementara dengan guru susah kali berkomunikasi. Rahmasari. Iya, Bati. Coba antum mana itu ya? Videonya dulu mana? Ya, antum lihat ini Rahma. Ya. Apa yang bisa kamu jelaskan dari sini? Coba. Sebisa-bisa aja. Dari mana aja dulu? Mau dari atas. Kalau dari atas, ini karbon dioksida di atmosfer. Terus ada ke sini. Ke bawah. Bebas aja lah. Nih, lihat. Ini harusnya didukung oleh apa? Daur karbon. Oke, atau dari sini juga tuh. Ini nih ada ini dulu. Ada bacaannya dulu ya. Ada terjemahannya dulu. Ada apa? Literasi apa namanya? Ada tulisannya dulu. Ada peta konsep pakai tulisan. Nanti
Ini ya peta konsep, tapi pakai gambar dan tulisan. Ini dulu. Coba antum jelaskan ini aja. Bebas saja. CO2 di atmosfer melakukan fotosintesis kepada tumbuhan terhadap hewan dan tumbuhan yang mati. Setelah itu diurai. Terus saja, nggak apa-apa terus. Nggak apa-apa terus. Tumbuhan melakukan respirasi ke CO2 di atmosfer. CO2 di atmosfer larut pada air berikatan dengan Ca2+ dan Mg2+. Bikarbonat penguraian Oke, baik. Nah, ini agak sulit dipahami kalau tidak ada bacaannya, ada referensi, ada bukunya. Baik. Baik, terima kasih Mas Hari. Sekarang coba antum perhatikan Mas Hari, kemudian nanti diulang lagi supaya lebih lurus. Ya, kita ambil yang sederhana-sederhana dulu. Tadi kamu dari mana ya? Dari sini. CO2 di atmosfer. Oke, sekarang gini. CO2 di atmosfer tadi berarti dengar ada fotosintesis. Kalimatnya adalah CO2 di udara ini digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis gitu ya. Coba pelan-pelan sedikit-sedikit dipahami ya. Jadi CO2 dari udara diserap oleh tumbuhan karena dibutuhkan sebagai bahan, salah satu bahan dasar untuk fotosintesis. Oke. Kemudian tumbuhan ini dibutuhkan oleh hewan. Tumbuhan ini produsen, hewan konsumen. Jadi dimakan tumbuhan ini oleh hewan. Oke. Hewan dan tumbuhan ini kemudian mati. Hewan dan tumbuhan ini mati. Oke. Nah, kalau mati berarti diurai. Oke. Jadi diurai oleh pengurai, ya, dihancurkan oleh pengurai, dihancurkan, dibusukkan. Oke. Kemudian ini dari sini saya ada bahan bakar fosil. Gimana ceritanya kok dari sini? Ini sebetulnya melalui proses pengendapan. Melalui proses pengendapan. Bebatuan dan lain sebagainya. Bahan bakar fosil di sini maksudnya di sini ini adalah sebetulnya hewan yang matinya itu misalnya di lautan ada foraminifera banyak gitu. Nah, menjadi bahan bakar itu setelah ribuan jutaan tahun yang lalu diendapkan. Di bawah itu menjadi sebuah proses untuk menjadi bahan bakar fosil seperti minyak. Artinya ini ya mungkin ini terlalu sederhana ya Kak ininya peta konsep. Baik. Kemudian tumbuhan ini ada panah di sini. Tumbuhan itu kan bernapas. Hewan juga bernapas. Nah, hewan respirasi. Respirasi itu artinya pernapasan atau bernapas. Hewan bernapas, tumbuhan bernapas. Ketika bernapas ini mengeluarkan CO2. Gitu. Kemudian CO2 ini larut
di sini ya, ini larut ke dalam air. Ya, CO2 karbon dioksida ada di dalam air berikatan dengan beberapa unsur, yaitu misalnya unsur magnesium, unsur ini Ca ya, Ca2+, Mg2+, karbon. Oke, ini karbonat. Nah, ini nanti sudah di kimia ya, kita tidak terlalu dalam lah di sini. Ada 2 karbon di sini kan larut nih CO2 di dalam air terus berikatan ya dengan unsur-unsur lain misalnya dengan magnesium ataupun karbonat kemudian menjadi bikarbonat. Ini bikarbonat ini ada semacam penguraian dari bakteri ya, ada bakteri. Oke, penguraian singkatnya di sini dari bikarbonat menjadi karbonat. 2 karbon menjadi 1 karbon. Ya. Mengendap menjadi bebatuan. Tapi ini siklus. Dari sini, dari karbonat bisa jadi karbonat, itu karbonat, jadi karbonat, bebatuan. Karbon. Nantinya, ya, ini bisa juga terjadi penguraian dan penguapan ke udara lagi, CO2. Baik, ini sepintas lah ya. Nah ini, lihat. Tadi hewan dan tumbuhan mati membusuk. Nah ini adalah tertimbun. Tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, berpotensi menjadi fosil ya. Tergantung sih, bukan semua hewan dan bukan semua tumbuhan. Hewan-hewan tertentu menjadi fosil. Fosil itu apa? Ya, itu sisa-sisa makhluk hidup. Ya, yang membatu, yang tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dia hewan dan tumbuhan tertentu ya menjadi fosil itu untuk sebagai bahan dasar atau sumber dari minyak, gas, kemudian juga batu bara. Nah, itu dari fosil-fosil. Oke. Nah, minyak, gas, batu bara digunakan di rumah dan di industri. Ya. Nah, misalnya ada pembakaran dan lain sebagainya dari minyak, gas dan batu bara itu dihasilkan lagi CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida. Nah, kembali lagi ke udara ke sini. Ya, ini kan pemakaian bahan bakar itu kan ada asap tuh. Nah, di dalam asap tuh bukan semuanya karbon, ada unsur-unsur lain juga. Ada unsur-unsur lain. Di antaranya adalah karbon dioksida. Jadi karbon, pokoknya unsur karbon yang kembali lagi ke udara. Itu ke atmosfer. Itu ya. Nih, lihat. Tapi CO2 ini dibutuhkan untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, jadi kan seperti itu. Tumbuhan digunakan untuk hewan. Nah, gitu kan. Hewan mati, tumbuhan mati, ya ini rumus lagi gitu. Ya. Juga CO ini larut tuh ke sini ke dalam air. Ke dalam air. Di sini ada proses ya. Bikarbonat, karbonat. Karbonat ini terjadi sedimentasi. Sedimentasi itu apa? Semacam pengendapan. Ya menjadi ya mineral-mineral. Ya kurang lebih seperti itulah ya sederhananya daur karbon. Artinya gini, dari udara dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Hewan-tumbuhan mati ya. Juga ada yang larut itu CO2, ada yang dibutuhkan, hewan-tumbuhan mati diurai, ada yang terjadi sedimentasi pengendapan. Setelah itu karbonnya menguap lagi. Terus ada yang jadi fosil. Fosil adalah sumber untuk misalnya apa tadi? Bahan bakar fosil.
digunakan. Nah, sudah digunakan jadi karbon lagi, ke udara lagi. Oke, itu yang disebut daur. Nah, ini agak rumit sebetulnya daur nitrogen ini, tapi nggak apa-apa. Coba antum. Ini udah mau habis itunya, jamnya. Antum masuk lagi, nanti masuk sekitar 15 menit ke depan ya. Sekarang gini aja. Antum pelajari nih. Antum coba baca-baca dulu referensinya. Antum pelajari. Makasih tadi siapa yang sudah membacakan. Nggak apa-apa segitu ya. Ini tolong pelajari oleh siapapun. Nanti nggak akan Abi tunjuk, tapi antum siapa yang mau mencoba membaca ini. Coba baca dulu bukunya. Abi kasih waktu 5 menit sampai ini habis. Mungkin nggak kurang di 5 menit sebenarnya. Nanti antum masuk lagi ya. Terima kasih kepada antum yang sudah pada masuk ini. Masuk saja kita belajar agak susah ya, apalagi kalau tidak masuk. Oke. Abi tunggu dulu. Silakan antum pelajari ini. Ini ada daur nitrogen. Daur nitrogen agak kompleks, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada gambarnya. Coba antum pelajari antara ini dengan ini. Bahasa-bahasa sederhana aja nggak apa-apa lah. Abi pun nggak terlalu didalam-dalamkan kali ya. Untuk sekedar bahasa sederhana aja. Oke. Antum lihat-lihat dulu ya, baca-baca dulu. Udah, terus yang ini baca juga, lihat. Ini sebentar lagi mati, kemudian antum masuk lagi. Begitu masuk, langsung kita diskusi lagi. Ya, masih bertahan. Coba antum lihat juga ini. Oke, udah dulu. Siapa yang mau mencoba silakan. Nanti kalau mati masuk lagi. Berarti hitung 1, 2. Cepat siapa yang mencoba? 1, 2.